Awas, setelah nonton video ini kamu jadi lebih cerdas dan kreatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dr. Lampu TV. Pada video kali ini kita akan servis lampu LED Philips 19 watt ya. Oke, siap. Pada video kali ini, dan pertama-tama kita cari celah untuk membuka casing lampu LED-nya sehingga mudah untuk membukanya. Dan di sini terlihat ada salah satu chip LED yang gosong ya. Ini terbakar cuma satu, dan akan kita cek menggunakan HVDC ya, tegangan tinggi akan tetapi arusnya sangat rendah. Ini memang difungsikan untuk pengetesan dari chip LED serial seperti ini. Jadi bisa cek satu maupun banyak. Dan di sini kita jumper salah satu chip ya, untuk melakukan pengetesan apakah driver dari lampu LED ini masih normal atau tidak ya. Ini khusus untuk chip LED yang tidak putus banyak ya. Dan kita tes menggunakan wattmeter. Terlihat 20 watt ya. Jadi tidak selisih jauh dengan lampu LED ini, yang mana di casing tertulis 19 watt. Nah, untuk selanjutnya adalah kita lepas skrup yang ada di PCB nya. Dan untuk timah Philips seperti ini biasanya sangat sulit sekali untuk kita solder. Jadi untuk melepas kabelnya seperti tadi, langsung saja kita potong. Dan untuk membuka dari PCB nya, karena ini dilem menggunakan silikon ya, jadi kita tambahkan sedikit minyak. Di sini saya memakai minyak goreng. Yang penting untuk minyak ini fungsinya adalah supaya kepi atau yang kita gunakan untuk membuka ini dia lebih licin ya, tidak keset, sehingga mudah masuk ke dalam celah dari PCB dan juga casingnya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kabelnya nanti tertekan. Santai saja, pelan-pelan, yang penting bisa rapi ya. Nah, kita lakukan pelan-pelan seperti itu. Kalau sudah tinggal sedikit biasanya akan mudah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita bersihkan silikon yang masih menempel. Bisa menggunakan cutter maupun alat-alat yang lainnya. Intinya sampai benar-benar bersih, supaya ketika kita panasi dia nanti akan cepat meresap ke dalam PCB LED-nya. Dan di sini terlihat timah yang baru sudah empuk ya, kan tetapi chip LED masih belum bisa kita lepas. Jadi memang kita harus benar-benar sabar untuk melepas chip LED ini, karena kalau kita tidak sabar nanti malah merusak dari PCB lampu LED Philips ini. Setelah mudah dilepas, dia nanti semuanya akan terlepas. Jadi kita harus pelan-pelan menaikkan suhunya, jangan langsung full ya, karena nanti PCB bisa rusak dan terkelupas. Dan di sini terlihat PCB-nya masih aman-aman saja. Nah, kita perhatikan ada penampang lebar dan penampang yang tidak lebar. Di sini harus kita perhatikan. Itu adalah kutub positif dan negatifnya. Untuk negatif ada tanda seperti itu. Ini sengaja kita berhentikan supaya lebih jelas lagi bagi yang masih awam dalam servis lampu LED ini.
supaya tidak salah dalam pemasangannya. Nah, untuk pemasangannya kita harus meluruskan antara yang lebar dan yang tidak lebar. Jangan sampai ada yang terbalik pemasangannya. Kalau ada yang terbalik, biasanya kalau kita nyalakan menggunakan driver aslinya, nanti yang terbalik akan putus ya. Nah, selanjutnya setelah kita tata dengan rapi, kita taruh ke pemanas, biasanya nanti dia akan langsung menempel. Dan tentu saja tadi sudah kita berikan fluk ya. Fluk pasta ini fungsinya memang untuk mempermudah penempelan dari chip LED SMD ini. Nah, setelah itu kita dinginkan dan kita tes menggunakan HVDC ya. Nah, setelah nyala semuanya, baru kita tekan-tekan menggunakan tisu supaya sisa-sisa fluk dia nanti terangkat, atau minimal sudah berkurang, tidak terlalu basah. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan thermal pasta ya. Dia tidak bisa mengeras karena ini ada sekrupnya, jadi saya pakai thermal pasta karena dia transfer panasnya lebih bagus daripada yang silikon. Jadi usahakan kalau memakai sekrup kita menggunakan thermal pasta. Nah, dan untuk timah yang sulit seperti ini, solusinya adalah kita kerik dan kita tambahkan menggunakan timah yang baru. Karena timah yang baru ini lebih mudah cair dan lebih mudah menempel ke kabel. Setelah kita sambungkan, selanjutnya adalah kita tes berapa wattnya. Nah, di situ sudah saya cek ya, di situ terlihat berapa watt. 18,2. Ini memang saya turunkan untuk wattnya. Dan jangan lupa ya untuk klik suka video ini untuk membantu channel ini semakin berkembang. Dan saya sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video kita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.